Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-maliku haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وأصدق القائلين قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين إلى هذا المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونوصل إلى سنجملة القمال بن سيده رحمه Bantani Hausan Mu'asisina min hadis Salafiyah Safiyah Sukraja Samba Kusitu Bunda Hausan Ilai Kisam Syarifin Kirsam Syarifin Mahmud Syarifin Kemen Nawar Ki Haji Arimau di Mujakir Ridwan Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل من عقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sepindah awal kula matur dhateng panjenengan sedaya, monggo sareng-sareng muji dumateng Allah Subhanahu wa taala. Muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kelawan ngada-ngadai ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini kula panjenengan sami tansah pinaringan rahmat taufik hidayah maunah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami pagi hari ini bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan thalabul ilmi.
Mudah-mudahan nopo yang sampun kita lampahi sedaya dados amal soleh ingkang ditrami kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jamaah Masjid At-Taubah ingkang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kaping kalih monggo sareng-sareng mau sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keranten kula panjenengan sami nggih dengan memperbanyak membaca sholawat, mudah-mudahan kula panjenengan sami diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti pada yaumil qiyamah saged nulung kula panjenengan sedaya mlebet surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini melanjutkan pengajian bulan yang lalu. Pada pagi hari ini akan membahas tentang masalah keutamaan memakai surban ataupun imamah. Sebab terus beberapa kalangan ulama, surban adalah merupakan kesunahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Tangqih Qaul, sarah dari kitab Lubabul Hadis dikatakan Ruwiya Wa'il bin al-Asqa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Wa'ilah bin Asqa bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil a'imil yaumal jumu'ati. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis di kitab Tangqihul Qaul secara sebagai kitab Lubabul Hadis dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna bersolawat kepada siapa? Ala ashabil a'imi ing atase pira-pira wong kanggo surban yaumal jumu'ati ing dina Jumat. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada fadilah kita menggunakan surban. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang memakai surban pada hari Jumat. Solawati Allah kali malaikat benten kali salawati kula panjenengan sedaya. Kalau solawati Allah dumateng kula panjenengan sedaya berupa rahmat, berupa rahmat kasih sayang Allah dumateng kula panjenengan. Dan solawati malaikat napa? Solawati malaikat dumateng kula panjenengan sedaya, malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Niku solawati malaikat. Terus di dalam kitab Tangqihul Qaul sarah kitab Lubabul Hadis di dalam kitab Ihya dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada ashabil a'immah, orang-orang yang memakai surban pada hari Jumat. Bagaimana Ustadz kalau hari Jumat itu terasa panas? Terasa apa? Panas, gak kuat nek surbanan terus. Boleh, di dalam kitab ini dijelaskan boleh panjenengan semua memakai surban saat dari rumah sampai menuju masjid. Nanti setelah itu setelah khutbah dan sholat selesai jenengan boleh dilepas. Jadi nggak terus-terusan. Cuma pada waktu sholat Jumat panjenengan bisa melakukan itu, dari berangkat dari rumah sampai menuju masjid. Setelah mendengarkan khutbah dan salat Jumat selesai, jenengan boleh dilepas kembali sampai di rumah. Pun niku pembukaan dari kitab Tangqihul Qaul sarah Lubabul Hadis. Masuk di dalam hadis yang pertama fi fadilatil al-babul tsani asyara utawi bab kang kaping 12 fi fadilatil amaimi. Nggih.
fi fadilatil amaimi iku tetep ing dalem nerangake keutamaane nganggo pira-pira surban. Nggih. Kalau bahasa kula panjenengan surban, ada yang mengatakan a'immah, nggih, imamah ngoten lho. Imamah dalam kitab bahasanya surban, apa sesuatu yang dililitkan di atas kepala. Itu namanya imamah atau surban. Ada yang mengatakan surban seperti ini. Tapi kalau Arab beda lagi. Kalau Arab namanya rida atau selendang, berbeda lagi, nggih. Al-babul tsani asyara utawi bab kang kaping 12 fi fadilatil amaimi iku tetep ing dalem nerangake keutamaane nganggo pira-pira surban. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu utawi pira-pira surban tijanul arabi iku pira-pira kuluke wong Arab. Faida wad'u maqatat kalane padha nyelekake sapa wong Arab al-amaima ing pira-pira surban wad'u maka nyelekake sapa wong Arab izzahum ing kemuliaane wong Arab. Jadi surban itu merupakan mahkotanya bangsa Arab. Nggih. Dados surban niku mahkotanya bangsa Arab. Ketika orang-orang Arab itu meletakkan surbannya, maka dia termasuk meletakkan kemuliaannya. Nggih, termasuk kemuliaannya. Itu hadis yang pertama. Akan tetapi ngapunten saya jelaskan sebelumnya bahwasanya beberapa hadis tentang keutamaan fi fadilatil amaimi itu adalah beberapa hadis yang dhaif. Nggih, hadis yang dhaif. Akan tetapi ini banyak. Nggih, ini banyak. Sehingga di awal saya sampaikan bahwa keterangannya bahwasanya Imam Nawawi nggih selaku pengarang kitab Tangqiul Qaul itu mengatakan kita memilih beberapa hadis walaupun hadis itu dhaif akan tetapi hadis itu banyak bisa meningkat menjadi hadis yang hasan. Nggih, menjadi hadis yang hasan karena banyaknya hadis-hadis dhaif tersebut. Nggih, kumpulan-kumpulan tersebut bisa menjadi hadis yang hasan. Jadi selama hadis itu tidak maudhu atau hadis palsu, selama itu masih hadis dhaif bisa diamalkan sebagai nopo, sebagai fadilah, nggih, keutamaan, tidak boleh digunakan sebagai hadis yang berlandaskan hukum, nggih. Fadilahnya monggo dikatakan seperti itu, nggih. Hadis yang pertama mengatakan bahwasanya surban itu mahkotanya orang Arab. Ketika orang Arab tersebut meletakkan surbannya, maka dia juga meletakkan kemuliaannya. Nomor kali qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'ammu padha nganggo surban sira kabeh fa innal malaikata maka satamahne malaikat ta'ammamat iku surbanan sapa malaikat. Terus Kanjeng Nabi bahwasanya kula panjenengan sedaya disuruh oleh Rasulullah SAW, diperintah Rasulullah SAW untuk memakai surban. Sebab apa? Sebab malaikat itu bersurban. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam man dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niki yang sampaikan di awal tadi. Innallaha ta'ala satahuni Allah ta'ala wa malaikatahu lan malaikate Allah iku yusalluna padha nggih, padha paring rahmat, padha wenehi rahmat atau pengampunan Allah dan malaikat alal ashabil amaimi ing ngatasé wong kang padha duweni atau nganggo surban yaumal jumati ing dalem dina
Jumat. Ini hadis yang ketiga, sudah disampaikan di awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beserta malaikatnya itu memberikan rahmat, memintakan ampunan dumateng orang-orang yang memakai surban di hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang keempat, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, farquma bainana wa bainal musyrikina amaimu alal qalanisi. Di wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, farquma bainana utawi perbedaane nggih, perbedaane barang ing dalem antarane kita wa bainal musyrikin dan antarane wong musyrik al amaimu iku surban alal qalanisi ing ngatasi pira-pira kupluk atau kopiah. Jadi Rasulullah mengatakan perbedaannya antara orang muslim dan orang-orang musyrik adalah surban yang dililitkan di kopiah, okay? Yang dililitkan di kopiahnya. Itu perbedaannya antara orang-orang muslim dan orang-orang musyrik. Okay? Mungkin di zaman Rasulullah SAW seperti itu, bisa dibedakan bahasanya kalau orang-orang memakai surban dan orang musyrik itu seperti itu. Tapi kalau sekarang sulit dibedakan, okay? Sulit dibedakan. Tapi terus Rasulullah tengere, memang orang-orang itu orang muslim dia pakai surban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sholatil malaikatu iku nyuwunake pangapura al malaikatu sapa marang malaikat al muta'ammimina ing atase wong padha nganggo surban kabeh yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat. Nah, ini yang dinamakan hadis-hadis pendukung tadi. Di awal dikatakan innallaha wa malaikatahu yusollu 'alan nabi alan ashabil a'immah. Di hadis yang lain dikatakan sholatil malaikatu 'alal muta'ammimina yaumal jum'ati, sama hari Jumatnya. Nggih, malaikat memintakan ampunan dumateng kula panjenengan semua orang-orang yang memakai sorban di hari Jumat. Nggih, niki hadis-hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya seperti itu. Nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rakaatane utawi rong rakaat bi imamatin kelawan surbanan khairun iku luwe becik luwe bagus min sab'ina rakaatan tinimbang 70 rakaat bila imamatin kelawan tanpa surbanan. Nah, niki dawuh Kanjeng Nabi bahwasanya 2 rakaat salat 2 rakaat nggih yang memakai surban itu lebih utama 70 rakaat daripada orang yang tidak memakai surban. Ini keutamaan ini kalau panjenengan memakai surban. Ini diriwayatkan oleh Rawahu Dailami an Jabir, dikatakan ini dari riwayat sahabat Dailami an Jabir. Kenapa dikatakan demikian? Qala al-Munawi li anna salata hadratil maliki wa dukhula ila hadratil maliki bi ghairi tajammulil khilaful adab. Terus di dalam kitab Tangqiul Qaul dikatakan, Al-Munawi mengatakan karena salat itu berarti berhadapan langsung dengan raja dan masuk ke dalam hadapan raja tanpa berhias menyalahi tata krama. Nah, niki dari hadis ini dikatakan bahwasanya kula panjenengan sami memperbagus pakaian di dalam ibadah itu merupakan kesunahan. Nggih, terus gak sembarangan. Ketika kula panjenengan sami menghadap Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pakaian yang kita pakai ini pantas. Nggih, kita pakai ini pantas. Api di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bagus di hadapan manusia dalam pandangan manusia. Nggih, pandangan manusia. Monggo nggih. Terus selama kita bisa berhias diri
dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kula panjenengan sami memakai pakaian yang bagus. Salah satunya kalau kita bisa menggunakan surban, ya kita gunakan surban memakai imamah. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam ta'immamu moko padha surbananan sira kabeh fa inna syaitana maka satuhune syaitan iku la yata'ammamu iku ora surbanan. Nah, jadi ini perbedaannya tadi dikatakan di awal kita diperintah Allah Subhanahu wa taala, diperintah Rasulullah SAW untuk bersorban karena malaikat itu bersorban. Di hadis yang lain dikatakan kita disuruh malaikat Rasulullah untuk bersorban sebab apa? Sebab setan itu gak nggawe sorban. Nah, ini sudah ada perbedaan. Di awal, di hadis awal kalau panjenengan diperintah Rasulullah SAW untuk memakai sorban sebab malaikat itu bersorban. Di hadis ini dikatakan juga, di kitab ini dikatakan juga bersorbanlah panjenengan semua karena malaikat tidak karena setan tidak bersorban. Terus niku supados kula panjenengan sami saged ditengerikan Allah Subhanahu wa taala sahabat melaksanakan perintah Rasulullah SAW kula panjenengan sami untuk memakai surban. Ta'immamu surbanana sira kabeh fa inna syaitana maka satamene satuhune setan iku la yata'ammamu iku tidak bersurban. Pun hadis selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih al-amaimu utawi pira-pira surban simal malaikati iku tetengere para malaikat. Nah, tadi di awal dikatakan guys, sudah dikatakan bahwasanya kita bersurban karena malaikat itu bersurban. Di hadis ini diperjelas lagi al-amaimu utawi pira-pira surban simal malaikati iku tetengere para malaikat. Fa arsaluha moko becik nglembereake sira kabeh ing surban khalfa dhuhurikum ing dalem burine pira-pira gegere ira kabeh. Nanti kita praktekkan bagaimana cara memakai surban, terutama untuk yang laki memakai surban bagaimana caranya. Banyak tutorial nanti kita praktekkan. Senajan kula panjenengan sami tidak memakai tiap hari, paling enggak kula panjenengan sami pernah memakai surban tersebut. Pernah memakai surban atau pernah memakai imamah. Karena apa? Karena ulama-ulama kita terdahulu juga memakai surban, juga memakai imamah. Lek panjenengan persani nggih Hadratus Syekh terus sinten Ki Haji Ham Asy'ari niku juga memakai surban. Ki Wahab Hasbullah memakai surban. Pangeran Diponegoro juga memakai surban. Banyak nggih ulama-ulama kita juga memakai surban. Ki Bisri Samsuri banyak nggih. Banyak yang memakai surban. Terus apa yang dicontohkan oleh Rasulullah juga dicontohkan oleh ulama-ulama kita, juga memakai surban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dawu sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasawwamu padha nganggo tetenger sira kabeh fa innal malaikata maka satemene para malaikat qad tasamat iku nganggo tetenger sapa malaikat. Nah, ini kita diperintah Rasulullah SAW membuat tetenger tanda-tanda sebab malaikat juga memakai tanda pakai tetenger. Di awal dikatakan malaikat juga memakai surban, maka kita juga harus memakai tetenger. Salah satunya adalah sama-sama memakai surban, dan itu termasuk pembeda antara orang musyrik dan juga orang Islam. Dawuhnya Rasulullah SAW seperti itu. Niki hadis yang terakhir wa qala sallallahu alaihi wasallam dikatakan dan dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya den cegah nggih
anil iktita'i sangke nalekake surban ana ing sirah wa umira lan den perintahake bitahalike ing kelawan ngobetake surban hingga tumekane marang ngisore cetha. Nah, nanti kita praktekkan ini bagaimana kalau panjenengan sami memakai surban. Nggih, di dalam beberapa keterangan literatur yang pernah saya baca, nggih, ada cara memakai imamah dan memakai surban. Kalau memakai surban ada beberapa, kados ngeten niki nggih. Itu ada yang disampirkan di sebelah kanan, nggih, atau disampirkan di sebelah kiri, boleh. Mau kanan, mau kiri boleh disampirkan seperti itu, nggih. Atau dikalungkan. Oke, dikalungkan seperti ini. Ada lagi yang kalau menurut Sayyidina Ali Karamallahu wajhah itu berbeda lagi. Orang menggendong. Seperti ini. Ini kata seperti orang yang menggendong. Oke. Boleh seperti itu. Yang tidak boleh bagaimana? Yang tidak diperkenankan itu bagaimana? Ini jadi tetat dari bang, bahaya nih, terus Rasulullah atau para sahabat, para ulama itu seperti ini, tidak hanya memakai surban seperti ini, juga ada yang dililitkan di kepala, dililitkan di kepala. Ngapun dan terus terang di pondok pesantren dulu itu dianjurkan paling enggak santri-santrinya itu pernah memakai surban. Tapi kalau sekarang di pondok pesantren saya malah lebih sering memakai jubah, memakai surban itu juga lebih sering. Karena apa? Pengasuh sekarang adalah Kiai Ahmad Azim Ibrahim itu pernah mondok di ruswanya sinten Ki Sayyid Alwi Al-Maliki, itu berpakaian seperti itu, memakai jubah, memakai surban, bahkan memakai pakaian yang terbagus. Bahkan ngapunten, terose minyak wanginya itu harganya jutaan hanya wangi. Untuk apa? Untuk memuliakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beribadah, ketika dia ngulang ngaji, itu pakai pakaian yang terbagus. Bukan karena sombong mboten. Tapi karena memang untuk memuliakan Allah, memuliakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah niki kula sengaja membawa napa nggih surban. Niki kita akan praktek kalau panjenengan di rumah bagaimana cara memakai surban. Banyak sekali surban, nggih, banyak sekali caranya. Di tutorial itu juga banyak. Paling enggak kita sudah tahu bagaimana cara memakainya. Kalau surban yang saya bawa, yang hijau ini panjang, ini bisa menjadi imamah, panjang. Tapi kalau ini biasa, sedikit 4, caranya, kalau sampai di rumah punya seperti ini, ditetuk, dilipat, kata ini, pun ngeten mawon. Pun cekap ini. Sakit nggih? Gampang nggak? Gampang cuma bapak-bapak bisa dipraktekkan di rumah. Gampang. Nah perlu diulangi, Pak. Oke.
gampang. Kalau sudah biasa nggih gampang. Ini. Nah, ini. Yang kiri ini taruh di belakang ini. Sampai ke belakang. Nah, sekarang dilepas ini. Ini dimasukkan di belakang dari atas. Nah, ditekuk di atas. Pun seperti ini sudah selesai. Oke, kalau punya yang putih kalau memang ya nggak punya ya monggo, yang mungkin seperti merah ataupun hijau atau apa, paling nggak kalau panjenengan punya yang putih. Nah kalau yang imamah bagaimana Ustadz? Imamah sama. Imamah itu bentuknya lebih panjang daripada surbannya hijau saya ini. Berarti lebih panjang dan itu istilahnya diubet-ubetnya seperti itu. Sama, hampir sama. Sama, bentuknya sama. Cuma ini lebih panjang, jadi bulatnya akeh. Nah, itu seperti ini, panjang ini. Imamah seperti itu panjang, banyak. Oke. Ini saya panjang seperti itu. Oke. Jadi itu beberapa tutorial ataupun cara kita memakai surban. Kalau kita melihat Sinten Habib Umar di dalam sholatnya, mungkin panjenengan pernah melihat Habib Umar saat itu di samping beliaunya memakai imamah juga memakai surban, juga memakai imamah juga memakai surban. Ngapunten saya berdiri. Mungkin panjenengan pernah melihat Habib Umar pada waktu sholat. Pada waktu sholat pertama beliau meletakkan surbannya di sebelah kanan. Melihat surbannya di sebelah kanan. Tetapi setelah rakaat kedua beliau meletakkan surbannya di bawah. Meletakkan surbannya di bawah. Kalau tadi beliau meletakkan surbannya di sebelah kanan ataupun di sebelah kiri, itu mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ketika dia meletakkan surbannya di bawah, itu mengikuti mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Kenapa pada waktu sholat Habib Umar meletakkan surbannya di bawah? Karena pada waktu itu Habib Umar sholat di Pakistan. Nah di Pakistan itu banyak nama Imam Hambali sama Imam Hanafi. Maka beliau menghormati imam terus. Ditanya oleh muridnya, kenapa ya Syekh tadi engkau meletakkan surban engkau di bawah? Apa jawabannya Habib Umar? Karena saya menghormati penduduk Pakistan adalah bermadhab Hanafi dan madhab Hambali. Begitulah orang-orang yang dikatakan sudah berpunya ilmu wawasannya luas, gak gampang nyalano wong. Kalau wong insya Allah kalau ilmunya kita luas, banyak ilmu, banyak belajar, insya Allah kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Dan itu pengalaman saya pribadi dahulu seperti itu. Ngapunten kalau dulu pribadi saya masih baru keluar dari pondok pesantren, si umur 30-an, baru masih umur 30-an 25 itu ngoten, lek gak cocok karo awake dhewe mesti saya ajak debat. Dulu seperti itu, Pak. Lalu saya debat, ayo debat, ayo ini. Gak cocok dengan saya seperti itu dulu. Akan tetapi dengan berjalannya waktu, semakin kita ngaji, semakin banyak kalau panjenengan belajar, membaca buku-buku literatur para ulama-ulama yang lain, akhirnya kita paham. Di situ banyak perbedaan-perbedaan. Banyak perbedaan. Bahkan ulama mazhab kita yang 4 aja sama-sama berbeda dan mereka tidak bertengkar. Siji kunut, siji gak kunut, biasa saja. Bahkan Imam Syafi'i yang biasa kunut tiba di tempatnya Imam Hambali yang nggak pakai kunut, beliau tidak kunut karena menghargai Imam Hambali. Kadang kula kan boten,
karena ego, woi gak kurut ini gak padha mbek aku, wes dilawan. Padahal tidak harus seperti itu. Ulama-ulama kita aja yang mempunyai ilmu yang tinggi aja gak seperti itu. Perbedaan-perbedaan itu sudah biasa. Nggih. Selama perbedaannya itu istilahnya dalam rangka furu'iyah, masalah fikih. Tetapi kalau masalah tauhid insya Allah semuanya sama. Tapi kalau masalah furu'iyah fikih itu berbeda sudah biasa. Karena seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu secara global. Jadi kalau panjenengan saged ngapunten saged ibadah kados saat seperti ini, ngerti syarat rukune poso, ngerti syarat rukune sembayang, niku juga jasa berkat ulama-ulama kula panjenengan sami. Kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, salat sira kabeh kaya salat ingsun. Bagaimana kita bisa salat seperti Rasulullah kalau kita tidak pernah melihat Rasulullah? Kita tahu dari mana? Ya dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita yang mengajarkan bagaimana, yang pernah melihat Rasulullah turun ke murid-muridnya sampai sekarang kata panjenengan sedaya. Nggih, terus seperti itu urutan-urutannya. Terus walaupun nggih ngapunten, mungkin nanti panjenengan di luaran hadisnya pakai sorban itu dhaif. Iya memang banyak sebagian hadis itu dhaif. Akan tetapi hadis itu tidak dhaif jiddan atau tidak dhaif yang sangat-sangat. Makanya kenapa Imam Nawawi memilihkan beberapa hadis, bahkan Syekh Jalaluddin As-Suyuti pengarang Lubabul Hadis mengarang kitab ini sudah pasti beliau juga sudah meneliti tentang kedudukan hadis tersebut. Gak mungkin hadis itu hadis yang maudhu atau hadis yang istilahnya hadis palsu. Pasti ada sesuatu yang memang harus disampaikan. Makanya di beberapa hadis ini kan ada ngapunten dibalen-baleni keterangan, istilahnya kata-katanya hampir sama. Nggih, kata-katanya hampir sama. Tadi dikatakan bersurbannya kamu sekalian karena malaikat bersurban. Bersurbanlah kamu sekalian karena setan tidak bersorban. Memakailah kamu tetengar dengan surban karena malaikat punya tengar. Ada hadis-hadis yang memang istilahnya rujukannya itu jelas. Nggih, istilahnya rujukannya itu jelas. Terus bagaimana dengan ngapunten, ada beberapa pendapat, bagaimana dengan kopiah, apakah bisa disamakan dengan kita memakai surban atau memakai penutup kepala? Dalam hal penutup kepala, memakai kopiah juga mendapat kesunahan. Karena ada yang berpendapat pandangan bahwasanya penutup kepala orang Arab itu adalah kebiasaan orang Arab, budayanya orang Arab. Ada yang berpendapat demikian. Nggih, ada yang berpendapat demikian. Maka menutup kepala, Rasulullah pun juga menutup kepala. Nggih, juga menutup kepala, memakai surban tersebut. Makanya dikatakan bahwasanya ketika kalau panjenengan sami memakai kopiah itu juga mendapatkan kesunahan seperti kalau panjenengan memakai surban. Ini dikatakan, diungkapkan oleh Sulaiman Al-Jamal dalam kitabnya Hasyiah Al-Jamal, mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataban nasa wa alaihi amamatun saudaun. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim nggih. Sesungguhnya Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan masyarakat sedangkan beliau mengenakan imamah berwarna hitam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ada hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah menggunakan surban atau memakai imamah. Nggih, memakai imamah. Ini sebab yang kita jumpai ulama-ulama kita juga memakai surban. Nggih. Niki mawon yang saged kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya, mudah-mudahan kula panjenengan sami saged meneladani nggih apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kula panjenengan memakai sorban. Walaupun kita tidak tiap hari memakai sorban, mungkin seminggu sekali atau mungkin sebulan sekali, paling enggak kula sami pernah memakai sorban. Lek wong gak tahu nggih sorban, tiba-tiba nggih sorban kok lucu diguyu kancane.
Biasa gak gaya surupan, orang-orang nang masjid gaya surupan. Kok anu gitu gendeng. Entek obati cedaman. Nggih. Keranten niki masih bulan Syawal. Saya sampaikan dumateng panjenengan sedaya, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin. Kullun amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkungin juga pengapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang kemarin. Itu ditanya. Tapi kebanyakan kadang dipakai bahasa jadah, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Saya seneng bawa itu daripada pegang sajadah kan nenteng. Kalau itu kan bawa sih. Bali, ya ditaruh ya. Sapi